Bukti bahwa penulis Injil Barnabas tidak pernah ke Israel, apalagi bertemu Yesus. Video ini adalah video pendukung kedua, untuk video ketiga mengenai Injil Barnabas, dari rangkaian 3 video yang saya buat, tentang berbagai penolakan mayoritas umat Kristen maupun umat Islam, terhadap kitab-kitab tertentu yang dianggap menyimpang. Penolakan tersebut menyiratkan adanya perbedaan pandangan maupun pendapat. Pada video ini, akan dipaparkan bukti bahwa penulis Injil Barnabas tidak pernah ke Israel, apalagi bertemu dengan Yesus. Apa itu Injil Barnabas? Injil Barnabas adalah sebuah kitab yang mengisahkan tentang penginjilan Yesus Kristus. Kitab ini berisi 222 bab, yang isinya lebih banyak dari gabungan 4 Injil kanonik orang Kristen. Penulis Injil ini mengaku bernama Barnabas, sama dengan nama seorang penginjil pada masa gereja mula-mula, yang dikisahkan dalam Alkitab. Injil Barnabas ini mulai dibicarakan pada awal abad ke-18, dan banyak menarik perhatian dan dibicarakan setelah diterjemahkan ke bahasa Inggris pada awal abad ke-20. Naskah Injil Barnabas ini menarik perhatian karena isinya berbeda, bahkan banyak berlawanan dengan 4 Injil kanonik orang Kristen. Dalam Injil Barnabas ini ada dikemukakan secara eksplisit mengenai Muhammad, nabinya umat Muslim. Sesuatu yang sama sekali tidak disinggung dalam 4 Injil kanonik. Karena itulah, umat Muslim sangat menyukai naskah Injil ini. Injil Barnabas dianggap sebagai Injil yang Islami, sesuai dengan ajaran Al-Quran. Bahkan ada umat Muslim yang mengklaim bahwa Injil Barnabas ini adalah Injil yang asli. Ada semacam euforia dan antusiasme kalangan Islam terhadap Injil Barnabas ini. Isi Injil Barnabas yang berkaitan dengan kerasulan Nabi Muhammad, merupakan tema yang paling disukai, selain isi yang menyatakan yang disalib itu bukan Isa atau Yesus, sebagaimana dikemukakan dalam Al-Quran. Itulah yang antara lain menyebabkan kalangan Islam menganggap Injil Barnabas sebagai Injil yang Islami, dan selaras dengan Al-Quran. Berkebalikan dengan kalangan umat Islam, mayoritas kalangan umat Kristen menolak dan tidak mengakui Injil Barnabas sebagai Injil yang benar. Banyak kejanggalan-kejanggalan yang ditemukan dalam kitab Injil Barnabas tersebut. Ada kejanggalan geografis, historis, budaya, maupun teologis. Informasi mengenai kajian-kajian tersebut banyak dapat kita temui di internet. Buku-buku yang ditulis terkait dengan hal itu pun cukup banyak. Pada bagian selanjutnya pada video ini, akan dikemukakan 3 bukti yang mengindikasikan bahwa penulis Injil Barnabas tidak memahami lokasi-lokasi yang sering dikunjungi Yesus, sekalipun ia mengaku telah pergi ke tempat tersebut. Selain itu, akan dikemukakan juga bagaimana penulis Injil Barnabas ini tidak memahami penguasa-penguasa tertinggi semasa Yesus hidup. Padahal penulis Injil Barnabas ini mengaku sebagai salah satu dari murid yang dikasihi Yesus. Bukti bahwa penulis Injil Barnabas tidak pernah ke Israel. Pertama, mengenai Yesus berlayar dari Galilea ke Nazaret. Pada pasal ke-20 Injil Barnabas, pada ayat pertama dikemukakan bahwa Dan pergilah Yesus ke laut Galilea, dan turunlah ia ke dalam sebuah kapal, untuk berlayar ke Nazaret, negerinya. Jika kita lihat peta, pakai saja Google Map yang paling banyak dikenal, kita dapat melihat bahwa Nazaret jauh dari laut maupun danau. Jaraknya ke laut atau danau Galilea, paling tidak sekitar 30 km. Bagaimana bisa berlayar ke area tanpa perairan, baik berupa laut maupun danau? Sungai pun tidak melewati area Nazaret.
Penulis Injil Barnabas sendiri mengaku bahwa ia pernah ke Nazaret. Setidaknya pada pasal ke-218 dalam Injil Barnabas, ia menyatakan bahwa ia pergi ke Nazaret. Pertanyaan mendasarnya adalah, apakah benar penulis Injil Barnabas pernah ke Nazaret? Kalau benar, mengapa ia melakukan kesalahan mendasar dalam mendeskripsikannya? Kota di perbukitan dianggap sebagai kota pelabuhan atau kota pantai. Barnabas yang asli tidak akan melakukan kesalahan mendasar dalam mendeskripsikan Nazaret seperti itu. Jika ada seseorang mengaku pernah ke Bogor dan mengatakan bahwa ia pergi berlayar ke Bogor dari Laut Jawa, bagaimanakah penilaian Anda? Apakah benar orang itu benar-benar pernah ke Bogor dan mengetahui kondisi kota Bogor? Bukti kedua adalah mengenai perjalanan Yesus dari Nazaret ke Kapernaum. Sebagai kelanjutan perjalanan Yesus dari Laut Galilea ke Nazaret, yang dikemukakan pada Injil Barnabas pasal ke-20, pada pasal ke-21 ayat 1 antara lain dikemukakan. Mendakilah Yesus ke Kapernaum, dan ia telah mendekat dengan negeri. Kapernaum terletak di tepi Laut Galilea, berjarak sekitar 50 km dari Nazaret. Kapernaum terletak di dataran yang rendah, yakni sekitar 207 meter di bawah permukaan laut. Sedangkan Nazaret berada di ketinggian 347 meter di atas permukaan laut. Tepatkah mendaki ke tempat yang lebih rendah? Bagaimana wujud nyata mendaki ke tempat yang lebih rendah? Uraian pada pasal ke-21 Injil Barnabas ini kembali mengindikasikan bahwa penulis Injil Barnabas tidak memiliki pengetahuan yang memadai tentang kota-kota di Israel. Pertanyaan mendasarnya adalah, apakah benar penulis Injil Barnabas pernah ke Nazaret dan Kapernaum? Jika ada seseorang mengaku pernah ke Bogor, dan mengatakan dari Bogor, ia akan mendaki ke Tanjung Priuk. Bagaimanakah penilaian Anda? Apakah benar orang itu pernah ke Bogor dan Tanjung Priuk? Berikutnya, akan dikemukakan bukti bahwa penulis Injil Barnabas tidak pernah bertemu dengan Yesus. Pada pasal ketiga dalam Injil Barnabas, dikemukakan bahwa ketika Yesus lahir, para penguasanya antara lain adalah Kaisar Agustus dan Pilatus sebagai penguasa wilayah. Kalau kita cari di Google, maka dengan cepat kita akan mendapatkan informasi bahwa Yesus diperkirakan lahir antara tahun 6 sebelum Masehi sampai tahun 4 sebelum Masehi. Sedangkan Pontius Pilatus berkuasa pada tahun 26 Masehi hingga tahun 36 Masehi. Atau setidaknya 30 tahun berselang setelah kelahiran Yesus. Jadi, ketika Pilatus berkuasa, Yesus telah dewasa, bukan baru lahir. Selain itu, ketika Pilatus menjabat, Kaisar Agustus sudah wafat. Kaisar Agustus wafat pada tahun 14 Masehi, sedangkan Pilatus mulai menjabat pada tahun 26 Masehi. Ketika Pilatus menjabat, yang menjadi Kaisar Romawi adalah Kaisar Tiberius. Kesalahan dalam menggambarkan para penguasa di masa Yesus hidup ini mengindikasikan bahwa penulis Injil Barnabas tidak hidup pada masa tersebut, sehingga tidak bisa menceritakan dengan benar. Kalau tidak hidup pada masa itu, bagaimana ia bisa mengatakan bahwa ia menjadi murid Yesus?
Jika ada seseorang bercerita bahwa temannya lahir di masa Soeharto menjadi Presiden Indonesia, dan Anies Baswedan menjadi Gubernur DKI Jakarta, bagaimanakah pendapat Anda? Apakah cerita semacam itu dapat dipercaya? Apakah ia benar-benar pernah berteman dengan seseorang yang lahir ketika Soeharto menjadi Presiden Indonesia, dan Anies Baswedan menjadi Gubernur DKI Jakarta? Penulis Injil Barnabas menurut kalangan umat Kristen. Dari berbagai kajian dan penelitian, kalangan umat Kristen menemukan bahwa Injil Barnabas ditulis oleh Fra Marino, seorang Yahudi dari Spanyol. Saat dia hidup, persekusi dan penganiayaan terhadap orang Yahudi di Eropa sedang marak. Dengan terpaksa akhirnya Fra Marino kemudian berpura-pura menjadi pemeluk Katolik, bahkan konon menjadi imam Katolik. Namun, ia pun memiliki sejumlah permasalahan dengan gereja Katolik. Akhirnya, Fra Marino kemudian pindah menjadi pemeluk Islam, dan memakai nama Mustafa de Aranda. Setelah menjadi pemeluk Islam dan tinggal di Istanbul inilah, ia menulis Injil Barnabas, dengan mengkombinasikan ajaran Islam, Kristen dan Judaisme. Diduga ada nuansa dendam di balik penulisan Injil Barnabas. Fra Marino diduga memiliki dendam terkait dengan persekusi terhadap orang Yahudi di Eropa, dan pengalaman kurang menyenangkan selama menyamar menjadi imam Katolik. Dari pemaparan-pemaparan dalam video ini, antara lain dapat disimpulkan sebagai berikut. Pertama, penulis Injil Barnabas menunjukkan kesalahan mendasar ketika mendeskripsikan kota atau area di Israel. Kedua, penulis Injil Barnabas mendeskripsikan Nazaret sebagai kota di tepi laut atau pantai, padahal Nazaret adalah kota tanpa laut atau danau dan terletak di perbukitan yang cukup tinggi, yakni lebih dari 300 meter di atas permukaan laut. Ketiga, sebaliknya, penulis Injil Barnabas mendeskripsikan Kapernaum sebagai kota yang perlu didaki, padahal ketinggian kota Kapernaum 200 meter di bawah permukaan laut. Keempat, hal-hal tersebut mengindikasikan bahwa penulis Injil Barnabas tidak pernah mengunjungi daerah-daerah di kawasan Israel tersebut, sebagaimana pengakuannya. Kelima, penulis Injil Barnabas juga salah dalam mendeskripsikan penguasa-penguasa di zaman Yesus hidup. Hal ini mengindikasikan bahwa dia tidak benar-benar hidup di masa itu. Kalau penulis Injil Barnabas tidak hidup di masa itu, bagaimana ia bisa berjumpa dan menjadi murid Yesus, sebagaimana pengakuannya di Injil Barnabas? Keenam, hal-hal itulah yang antara lain menyebabkan kalangan umat Kristen meragukan bahwa penulis Injil Barnabas adalah Barnabas yang hidup di zaman gereja mula-mula, yang merupakan rekan sekerja Paulus. Ketujuh, penolakan kalangan umat Kristen ini berbeda dengan kalangan umat Islam yang cenderung bersikap positif terhadap Injil Barnabas. Sebagai akhir kata, izinkan saya untuk mengatakan, penolakan mengindikasikan adanya perbedaan pandangan, dan atau perbedaan pendapat. Berbeda pandangan, maupun berbeda pendapat, adalah sesuatu yang wajar. Itu dapat memperluas wawasan, bahkan tidak jarang mendorong munculnya inovasi. Yang paling penting adalah, kita bisa saling menghargai, dan saling menghormati, di dalam keberbedaan tersebut. Salam damai, Tuhan memberkati. Jangan lupa, tekan tombol subscribe, lonceng, like, dan share. Terima kasih.